Salam saya Dr. Sinsanta, saya Jeffrey Wijaya dengan ISPU 2018-055. Pada ini saya akan melakukan 3 percobaan, yaitu fungsi vena dan kapiler, lalu yang kedua itu trombosit, dan yang ketiga adalah retraksi bekuan. Pertama-tama, fungsi vena dan kapiler menggunakan beberapa alat, yaitu untuk membendung vena, lalu kapas dengan alkohol 70%, lalu semprit dan jarum, dan yang terakhir menggunakan buet pipi untuk mengambil darah kapiler. Untuk pengambilan darah vena, dibendung terlebih dahulu. Lalu setelah melakukan pembendungan, mencari vena mediana cubiti. Setelah vena mediana cubitinya ketemu, bersihkan dengan alkohol 70% daerah yang ingin ditusuk. Lalu tunggu beberapa saat hingga alkoholnya mengering. Setelah alkoholnya mengering, ambil semprit dan jarum, lalu tusukkan di vena mediana cubiti tadi. Setelah menemukan ruang kosong atau lumen pembuluh darah, fiksasi posisi semprit, lalu ambil darah yang dibutuhkan. Setelah selesai, cabut semprit, selesai. Ya, pengambilan darah kapiler. Pertama-tama, darah kapiler bisa diambil di jari ke-3 atau ke-4. Lalu saya mengambil di jari ke-3, bersihkan terlebih dahulu dengan alkohol 70%. Lalu tusuk dengan buet pipi. Darah pertama yang keluar dibersihkan. Lalu untuk selanjutnya darah selanjutnya yang keluar bisa digunakan untuk pemeriksaan. Lalu pada mikroskop, diafragma ditutup dan kondensor diturunkan. Selanjutnya setelah menurunkan kondensor dan diafragma, lalu dengan perbesaran 10 kali, kita dapat melihat kamar hitung seperti ini. Nah, di sini ada kotak besar seperti ini, dan kita fokus ke yang tengahnya. Nah, pada saat di tengah, kita perbesar dengan perbesaran 40 kali. Nah, itu kita fokus kepada yang tengahnya ini. Setelah kita fokus pada yang tengahnya, dia akan didapat seperti ini. Nah, pada saat seperti ini, kita menghitung selnya itu, di tepi itu juga dihitung cuman pada bagian kiri dan bagian atas doang. Cuman kalau misalnya di bagian kanan dan di bagian bawah, dia ada di bagian tepi, seperti ini dan ini, itu tidak dihitung. Kalau di bagian kiri dan bagian atas itu tetap dihitung. Nah, setelah saya hitung, dengan preparat yang seperti ini, didapatkan sekitar 30. Nah, lalu pertama-tama hitung dulu luas dari kotak ini. Nah, itu dengan cara 5 dikali 1/5 dikali 1/5. Nah, itu didapatkan 0,2. Nah, lalu setelah itu, luasnya kan udah dapat 0,2, kita menghitung volume. Volume itu dari luasnya dikali tingginya. Tingginya ini atau kedalamannya ini sekitar 0,1. Nah, 0,2 dikali 0,1 itu didapatkan hasil 0,02. Jadi volume untuk ini itu 0,02. Nah, setelah kita mendapatkan volume, kita mencari faktor. Faktor itu rumusnya itu 1 per volume dikali pengenceran. Nah, tadi kan kita udah dapat dengan menggunakan 0,5 kan. 0,5 itu pengencerannya itu 200 kali. Jadinya 1 per 0,02 dikali 500. Nah, itu didapatkan 10.000. Jadi faktor untuk percobaan ini adalah 10.000, dan tadi sudah dihitung ini ada sekitar 30 sel. Nah, 30 sel itu dikali dengan faktornya 10.000, didapatkan hasil 300.000. Dan trombosit dengan nilai 300.000 itu termasuk normal, karena range dari trombosit normal itu sekitar 150.000 sampai 400.000. Terima kasih. Lalu percobaan selanjutnya adalah hitung trombosit. Alat-alat yang diperlukan adalah pipetoma. Pipetoma ada 2 jenis, yaitu yang biji merah dan biji putih. Biji merah itu dia untuk hitung eritrosit dan trombosit, yang biji putih untuk hitung leukosit. Karena kita mau menghitung trombosit, yang digunakan adalah pipetoma biji merah. Pertama-tama, ambil spesimen yang ingin diuji, yaitu trombosit, lalu dihisap sampai batas 0,5. Lalu selanjutnya gunakan reagen amonium oksalat. Kenapa menggunakan amonium oksalat? Karena amonium oksalat dapat melisiskan eritrosit. Lalu selanjutnya ambil reagen amonium oksalat, hisap sampai batas 1,01. Setelah itu, karena kita menggunakan batas 0,5, artinya itu digunakan pengenceran 200 kali. Lalu selanjutnya ambil hemositometer, teteskan
trombosit yang sudah diambil tadi ke dalam hemositometer sedikit-sedikit saja, karena jika kebanyakan dia akan mengubah volume. Lalu biarkan merambai sendiri. Setelah itu hitung dengan menggunakan mikroskop. Lalu selanjutnya saya akan melakukan percobaan reaksi bekuan. Alat yang disiapkan yaitu semprit yang berisi trombosit yang sudah kita ambil tadi, lalu alat sentrifuge berskala yang sudah dimasukkan lidi. Nah, pertama-tama kita ambil semprit yang sudah dimasukkan trombosit tadi, lalu kita buka jarumnya. Kenapa kita buka jarumnya? Karena jika kita tidak buka jarumnya, itu akan berisiko untuk melisiskan. Nah, lalu kita masukkan ke dalam alat sentrifuge berskala ini, lalu kita tutup dan tunggu sekitar 3 jam. Setelah itu kita ambil lidi yang sudah kita masukkan tadi dan akan terlihat bekuan. Jika bekuannya bisa diangkat, maka bekuannya itu tidak kerapu dan kita lihat konsistensinya kenyal. Setelah itu kita simpan bekuannya. Lalu kita lihat di alat sentrifuge berskala ini dari 5 ml menjadi sekitar 3 ml. Nah, lalu kita masukkan ke dalam mesin sentrifuge. Lalu kita tunggu. Setelah itu kita lihat bahwa terdapat bekuan sekitar 1 cc. Nah, lalu dari bekuan 1 cc itu kita melihat serumnya itu tersisa 2 ml. Berarti untuk menghitung persennya 2/5 dikali 100% yaitu sekitar 40%, dan konsistensinya kenyal.